Halo semuanya, selamat datang di channel Kita Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam pembahasan video kali ini, harap dimengerti hal ini saya ambil dari buku atau langgam yang sudah saya artikan ke dalam bahasa Indonesia. Langsung saja, mari kita simak video kelanjutannya. Kajian Suluk Semalaya, Pesan Sang Khidir, Buku 3, bait 30-38, Durma, Suluk Semalaya. Kajian berkata, Sang Luhur Budi berkata kepada yang datang, cucu di sini ini banyak marah bahaya. Marbudengrat, Sang Luhur Budi di seluruh jagat, adalah julukan dari Nabi Khidir yang dipercaya oleh kalangan kaum sufi sebagai pendamping dan penolong bagi orang-orang yang menempuh jalan tarikat, yakni jalan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tirakat, seperti halnya para wali di tanah Jawa. Sang Marbudengrat mengatakan kepada Syekh Malaya bahwa tempat ini atau perjalanan tarikat ini penuh dengan mara bahaya. Tidak sembarangan orang bisa menempuh jalan ini dan sampai ke tempat ini. Kisah ini sekaligus menegaskan kalau tirakat yang ditempuh oleh Syekh Malaya sudah demikian lanjut sehingga Sang Marbudengrat berkenan menemui. Kalau tidak bertaruh nyawa, mustahil sampai di sini. Kalau tidak dengan bertaruh nyawa, mustahil sampai sejauh ini perjalananmu. Karena di sini semua serba sepi. Sepi di sini sebagai simbol sepi dari segala kenikmatan dunia. Kalau pada kajian lalu, kata sepi atau mamring ini digambarkan sebagai tidak ada pakaian, yakni tidak ada kedudukan atau posisi yang terpandang, tidak ada makanan, artinya segala kenikmatan di dunia tidak akan ditemui di jalan ini, dan dikatakan bahwa makanannya hanyalah daun kering yang jatuh di hadapannya sebagai lambang qanaah yang luar biasa. Mengandalkan dengan paksa angan-angan, tidak sayang kalau mati. Perkataanku benar, di sini mustahil adanya. Sang Marbudengrat mengatakan meski sudah sejauh ini, sudah berjalan jauh, tempat yang hendak kau tuju masih jauh lagi. Hanya mengandalkan angan-angan dan kemampuanmu dan kenekatanmu yang tidak sayang pada nyawa itu tidak akan tercapai. Kebingungan dalam hati sang penderita, jawabnya, saya serahkan kepada sang guru. Bingung, Syekh Malaya mendengarkan panutan Sang Marbudengrat. Dalam hati sudah mentok segala upaya yang bisa dilakukan, yang bisa hanya pasrah kepada petunjuk Sang Marbudengrat. Maka dia serahkan segalanya kepada sang guru abadi itu. Menjadi pelan perkataan sang Syekh Malaya, hamba meminta belas kasih. Syekh Malaya berkata pelan sebagai tanda kepasrahan, apakah benar engkau juga hendak mengetahui petunjuk suci sempurnanya dunia, seterangnya yang sejati? Nabi Khidir menjawab, apakah engkau hendak mencari petunjuk sempurna yang seterang-terangnya? Menjalani petunjuk gurumu Sunan Bonang sang guru yang menunjukkan padamu agar ke negeri Mekah apa naik haji sehingga sulit menjalani hidup? Sang Marbudengrat kembali bertanya kepada Syekh Malaya untuk menegaskan kembali tekadnya. Apakah engkau hendak menjalani petunjuk gurumu Sunan Bonang yang menyuruh agar engkau ke Mekah supaya naik haji sebagai awal dari pertapaanmu yang sulit ini? Jangan berpergian kalau engkau belum mengetahui jalannya. Jangan memakai pakaian juga kalau belum mengetahui warnanya pakaian. Janganlah engkau berpergian kalau belum mengetahui jalannya. Jangan engkau berpakaian kalau belum mengetahui warna dan bentuk pakaiannya. Dan engkau jangan makan kalau belum mengetahui rasanya yang dimakan. Dan janganlah engkau makan kalau belum mengetahui rasa makanan yang akan engkau makan. Karena melihat, bertanya, meniru dengan sesama manusia menjadi tahu dan melaksanakan. Demikian dalam kehidupan. Karena melihat, bertanya, meniru pada sesama manusia
dan menjadi bergerak untuk melaksanakan sesuatu itu adalah kebiasaan orang yang hidup. Maksudnya adalah jangan meninggalkan kebiasaan melihat, bertanya, dan meniru yang sudah berlaku pada orang-orang yang hendak mencari pengetahuan. Mencari-cari jalan sendiri akan berakibat salah jalan atau sesat. Oleh karena itu, setiap pencari jalan harus mempunyai guru yang menunjukkan. Ada orang bodoh dari gunung hendak membeli emas pada tukang emas diberikan. Perumpamaan orang yang bertindak dengan keyakinan dan angan-angannya sendiri adalah seperti seorang bodoh dari gunung yang hendak membeli emas pada tukang emas. Karena kuning dikatakan sebagai emas mulia, padahal itu kuningan. Mentang-mentang kuning, kemudian si tukang emas mengatakan bahwa sesuatu itu adalah emas, padahal itu adalah kuningan, dan si bodoh tadi mempercayainya saja. Seperti itu perumpamaan kalau belum mengetahui tempatnya yang disembah. Demikian juga bagi manusia, kalau belum mengetahui tempatnya yang disembah, maka akan mudah baginya tersesat. Syekh Malaya ketika mendengarkan Tepekur menghormat karena sang pendeta sangat pintar. Syekh Malaya duduk tepekur mendengarkan sabda sang Marbudengrat, merasa bahwa dirinya belum seberapa pengetahuannya dan mengagumi kepintaran sang guru. Sambil bersila berkata, "Terima kasih benar Paduka, saya serahkan pada sang guru. Hamba juga tidak mengetahui kemana harus berguru diri ini." Dengan duduk menghormat, Syekh Malaya mengaturkan terima kasih serta berkata, "Saya serahkan pada sang guru diri hamba ini, karena hamba tak tahu hendak berguru kemana lagi. Hamba mohon agar diberi bimbingan." Ibarat hewan di hutan, tak terlihat seperti orang yang awas mengerti tentang badan yang suci. Ibarat hewan di tengah hutan, hamba tak terlihat seperti seorang yang telah mengetahui apa yang membuat diri ini suci. Sangat muda dan bodoh, dicacat di seluruh jagat, dihinakan di bumi. Hamba sangatlah muda dan bodoh, serta dicacat oleh seluruh jagat, dihinakan orang sebumi. Ibarat keris, saya tanpa wadah, pemikiran tanpa perkataan. Ibarat keris tanpa wadah, pemikiran tanpa kata. Kata sang Syekh Malaya menghibah-hibah kasih sang guru abadi. Keris atau curiga adalah senjata tradisional Jawa yang selalu disertai dengan warangka atau wadahnya. Kadang sebuah warangka dibuat sedemikian indahnya sehingga nilainya hampir menyamai bilah kerisnya. Maka keris tanpa warangka seakan tidak lengkap dan sempurna. Demikian juga wacana yang tanpa perkataan akan sia-sia sebagai angan-angan kosong. Tersebutlah berkata manis Kanjeng Nabi Khidir. Tersebutlah berkata manis Kanjeng Nabi Khidir menanggapi permintaan Syekh Malaya. Kata ngandika manis artinya berkata dengan penuh kelembutan dan berisi kalimat yang menyenangkan. Selain itu, kata manis dalam gatra terakhir ini juga menjadi isyarat akan masuk ke pupuh dandang gulo pada bait selanjutnya. Apa yang dikatakan oleh sang luhur budi? Nantikan dalam kajian berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.